STA TV, media syiar Islam. Saya mau bertanya, apakah dosa syirik akan diampuni? Bagaimana cara bertobat dari dosa syirik tersebut? Apakah cukup dengan istighfar atau ada hal yang lainnya? Akhir-akhir ini perasaan saya tidak tenang dan sering sering ribut dalam rumah tangga. Apakah perlu diruqyah, Ustadz? Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang di bawah dari kesyirikan. Ya, namun para ulama tafsir menyebutkan innallaha la yaghfiru, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kalau seandainya dia mati tidak sempat bertaubat. Itu dia diampuni. Tapi kalau seandainya dia sempat bertaubat ya dari kesyirikan tersebut, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka Islam, kebanyakan mereka adalah apa? Musyrikin. Dan mereka meninggalkan kesyirikannya. Dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufurannya. At-taubah yuhdam bima qablahu. Dan taubat itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Maka dia perbanyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi kembali perbuatan-perbuatan tersebut. Apakah dia perlu disyahadat kembali? Nah, di sini dia meyakini dia seorang muslim. Dia berbuat perbuatan kesyirikan yang terkadang dia tidak tahu kalau itu perbuatan kesyirikan, sehingga tidak perlu bagi dia untuk bersyahadat, tapi cukup bagi dia untuk bertobat, beristighfar kepada Allah. Kecuali kalau dia sudah mengumumkan saya bukan lagi Islam, dia sudah sudah murtad, masuk agama Nasrani, masuk ke agama Yahudi atau ke agama yang lainnya, maka wajib bagi dia untuk bersyahadat kembali. Bisa difahami ya? Adapun sudah ada belum? Belum. Adapun ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, akhir-akhir ini perasaan saya tidak tenang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina." Ila akhiril ayat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Aku katakan, beristighfarlah engkau kepada Rabbmu karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian keturunan, memberikan kepada kalian anak, dan Allah akan memberikan kepada kalian rezeki. Iya, apa obatnya? Perbanyak istighfar. Rezeki Allah akan berikan kepada kita. Apakah rezeki itu bentuknya harta, ataukah rezeki yang itu bentuknya ketenangan jiwa dan ketenangan batin? Ya, perbanyak beristighfar, berbanyak bertobat kepada Allah. Karena tidaklah seorang ribut dengan seorang yang lainnya, seorang ibu dengan anak, istri dengan suami, teman dengan teman, kecuali satu di antara mereka berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ini menjadi sebab kenapa kita tidak ada ketenangan dengan istri kita, tidak ada ketenangan dengan teman kita, ribut dengan tetangga. Ada di antara kita berbuat dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling terpenting bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Kita menjaga batasan-batasan Allah, kita menjaga larangan-larangan Allah, kita jaga perintah-perintah Allah. Ketika kita menjaga itu semuanya, maka Allah akan menjaga kita, menjaga harta kita, menjaga waktu kita, menjaga rumah tangga kita, menjaga usaha kita, menjaga semua yang kita miliki. Apa syaratnya? Kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.